telah kuturuti, apalagi yang masih kurang? Kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, dan engkau akan memiliki harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutilah aku. Mendengar perkataan itu, pergilah orang muda itu dengan sedih, sebab banyak harta miliknya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, sesungguhnya aku berkata kepadamu, sukarlah bagi orang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Sekali lagi, aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Mendengar apa yang kita buat supaya kita bisa masuk kerajaan Allah? Ini penting, saudara tadi yang terkasih. Apakah dengan bernubuat? Apakah dengan menyembuhkan orang sakit? Apakah dengan berbahasa roh? Apakah dengan ini mengeluarkan setan dari seseorang? Ini nanti kita berhadapan dengan pengadilan dalam pengertian itu dalam Matius 7:21 selanjutnya. Tapi saya mau katakan di sini apa yang dikatakan oleh Abraham, karena mereka mengerti apa itu kata emunah, sesuatu yang pasti, akar yang kuat, kebenaran, doktrin yang benar itu seperti apa yang harus dijalankan, hidup yang benar itu seperti apa yang harus dijalankan. Karena itu ya kalau mau selamat ya harus ikut semua apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Pertanyaan saya untuk Pendeta Eben, apakah sudah menggenapi semua yang diperintahkan oleh Tuhan di dalam kitab suci? Sebagai tanda dari iman, apakah sudah menjalankan semua yang Tuhan perintahkan di dalam Injil? Pak Pendeta, lagi berapa detik? Oke, lagi 1 menit. Karena itu akhiri dengan Matius. Lagi 2 menit sampai 6 menit, Romo. Sampai 6 menit. Oke, 6 menit. Oke, ayo. Matius 19 ayat 16. Tadi sudah ya? Sudah. Matius 19 ayat 16 sudah. Oke. 21-nya? Sudah juga tadi. Oke. Dalam pengertian masih banyak ayat sekali. Sekarang saya mau coba untuk jelaskan Matius 10 ayat 40. Matius 10 ayat 40. 42. Siapa yang memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, sesungguhnya aku berkata kepadamu, ia tidak akan kehilangan upahnya. Oke, saya pikir standar untuk keselamatan hanya karena iman itu sebuah error. Belum, ini berdata kitab suci belum semua, hanya karena waktu saya harus menghargai itu. Itu sebuah error doktrinal yang dibawakan oleh Martin Luther. Dia bilang begini, pernyataannya sangat keras ya, sangat pecca fortiter, crede fortium. Berdosalah sekuat tenagamu, tetapi percayalah sekuat tenagamu dosamu sudah dihapuskan. Engkau bisa berbuat cabul 1000 kali dalam sehari, tetapi dengan percaya engkau sudah diselamatkan. Jadi itu ini sebuah error doktrinal yang diteruskan dari bapak pendirinya Martin Luther. Jadi ini juga harus dimasukkan konteks Martin Luther tentang iman itu apa, sola fide itu apa. Karena ini sebuah error doktrinal. Silakan. Waktu selesai, silakan Om Deo. Oke teman-teman, tadi kita sudah mendengar ayat yang dibawa Romo terkhusus kepada Matius 19 ayat 17, di mana ada seorang yang datang kepada Yesus yang menanyakan perbuatan baik apa yang berguna untuk hidup yang kekal. Ya, jadi memang benar ada dijelaskan juga tadi oleh Yesus Kristus sendiri. Jadi untuk tahapan yang kedua nih, jadi sudah ditutup oleh Romo tadi, ternyata perbuatan kekal itu dapat membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Jawaban langsung dari Yesus Kristus di ayat tersebut. Untuk selanjutnya, sesi selanjutnya, apakah ada sesi tanya jawab, Om Galang?
Ini kita sudah masuk di sesi tanya jawab karena waktunya tadi 15 menit untuk pemaparan ya. Jadi kita sudah masuk ke sesi tanya jawab. Silakan lanjut. Ya, Ya, Pak. jadi tentang tanya jawab ini mungkin lebih strike ya, lebih dalam lagi. Saya bawa ke lebih dalam. Silakan Bapak Pendeta untuk memberikan pertanyaan. Saya berikan karena pertanyaan saja bukan pemaparan. Jadi saya berikan waktu 1 menit saja untuk memberikan pertanyaan. Nanti untuk menanggapi 5 menit. Jadi 1 sampai 2 menit pertanyaan ya. Atau 2 atau 3. Iya, pertanyaan ya, satu-satu aja ya kali ya, biar lebih enak ya. Benar ya, biar lebih enak, satu aja pertanyaannya biar bisa dijawab juga dengan waktu yang singkat. 5 menit, nanti pun begitu, Romo juga pertanyaan 1 sampai 2 menit, nanti dijawab dengan waktu 5 menit. Silakan dimulai dengan Bapak Pendeta terlebih dahulu. Oke, Silakan. baik. Matius pasal 19 tadi yang saya mau tanyakan. Kan Yesus bilang, ya, orang itu bertanya kepada Yesus. Lalu Yesus bilang lakukan semua hukum. Nah, orang itu bilang dia sudah melakukan. Nah, sekarang saya tanya, apakah orang itu diselamatkan atau sudah selamat atau belum? Itu saja. Ya, terima kasih Bapak Pendeta. Berarti pertanyaannya apakah, untuk Romo tanggapi ya, apakah anak muda tersebut, orang tersebut sudah diselamatkan dengan apa yang dimiliki sekarang ya, apa yang sudah dijalankan ya oleh anak muda tersebut? Pertanyaannya sebatas itu, Romo sudah mengerti Romo ya pertanyaannya ya. Apakah dia sudah diselamatkan atau akan diselamatkan? Silakan Romo untuk menanggapi. Oke. Sangat penting di sini memahami apa itu penebusan dan apa itu keselamatan. Penebusan satu, kita tidak bisa ambil itu penebusan. Itu Yesus punya. Iman dan keselamatan adalah tanggapan manusia untuk bisa mengambil bagian di dalam penebusan. Itu seperti apa? Seperti pendeta jatuh di sumur dan Tuhan turunkan tali dan pendeta tidak mau pegang talinya. Pendeta akan tetap ada di dalam sumur. Dalam pengertian keselamatan dari anak muda ini, dia tanya kepada Yesus, saya sudah menjalankan semua hukum Taurat. Kurang satu, jual yang ada padamu, berilah kepada orang miskin, dan agama yang murni ada di sini. Yakobus 1:27. Yakobus 1 ayat 27. Agama yang murni dan tidak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya diri sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Dalam pengertian lagi berapa menit? 1 menit? 5 menit Romo, 5 menit. 5 menit Romo, 5 menit. Dalam pengertian kalau bertanya bahwa orang muda ini sudah selamat, dia percaya kepada Yesus. Makanya dia pergi, saya mau selamat. Kau sudah percaya, kurang satu hal, pergi jual. Dalam pengertian Katolik, tidak ada pengertian double predestinasi. Kita semua masih dalam proses perjalanan, masih jatuh dan bangun. Kenapa? Karena Ibrani 10 ayat 26-27. Kalau sudah percaya, tetapi sengaja berbuat dosa, maka tidak ada lagi korban penghapusan dosa berikut. Ibrani 10, 26-27. Ayat ini yang mematikan seluruh konsep sola fide. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi kurban untuk menghapuskan dosa itu. Sebaliknya, yang ada ialah penantian akan penghakiman yang mengerikan dan kobaran api yang dahsyat yang akan menghanguskan para pembangkang. Pak Pendeta Eben masih berdosa? Masih. Pak Pendeta Eben masih. Tetapi dalam konsep sola fide, Pak Eben pasti sudah selamat. Ya. Sedangkan Paulus sendiri dalam Ibrani katakan kalau sengaja berbuat dosa, walaupun sudah memeluk kebenaran, maka tidak ada lagi korban penghapusan dosa berikut. Melainkan dibuang ke sana sampai kepada hari penantian. Dalam pengertian ini. Kalau seandainya begitu, karena itu saya tadi bilang sola fide sebuah error doktrinal yang mengatakan bahwa dengan iman kamu sudah diselamatkan. Ternyata iman dan keselamatan adalah jawaban kita untuk mengambil bagian di dalam penebusannya Tuhan.
Saya pikir ini penting sekali. Cek yang diberikan kepada saya, apa yang saya harus buat? Saya tidak bisa simpan cek itu. Saya harus pergi ke bank untuk mengambilnya. Kalau saya pendeta tetap tinggal dengan cek itu, uang tidak akan datang ke tangannya pendeta. Kalau Tuhan sudah turunkan tali, saya percaya Tuhan selamatkan saya. Tapi kalau saya tidak mau pegang tali itu, saya tidak akan keluar dari sumur itu. Karena itu, saudara dan saudariku yang terkasih, ketika Yesus datang nanti, di dalam Matius 16 ayat 27, dia akan menghakimi dengan apa? Matius 16 ayat 27. Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya bersama dengan malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu, ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Dalam pengertian ini, saudaraku yang terkasih, bagaimana ketika dia sendiri katakan bahwa nanti ketika dia datang, akhir zaman, mau katakan parusia terserah, dalam konteks ini, bersama dengan seluruh malaikatnya, dan dia akan membalas setiap orang menurut perbuatan. Tetapi karena itu gereja Katolik katakan, bukan hanya karena iman dan perbuatan. Seperti kata Yakobus 2 ayat 26 untuk menutup itu. Lagi 30 detik. Iman dan perbuatan itu seperti apa? Yakobus 2:26. Sebab sebagaimana tubuh tanpa roh mati, demikian juga iman tanpa perbuatan mati. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih Romo. Tadi atas pertanyaan dari Bapak Pendeta Eben, apakah anak muda tersebut sudah diselamatkan atau akan diselamatkan? Sudah dijawab oleh Romo Cafe dengan beberapa pemaparan, yaitu di sini ada jawabannya, itu keselamatan adalah milik Tuhan. Ya, bagaimana nanti tadi Romo juga menjelaskan di dalam itu di Matius 16:27, di Ibrani juga Ibrani 10:26, bagaimana jika kita masih berbuat dosa. Terus agama yang benar juga menurut Yakobus 1:27, dan juga apa yang dipaparkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang harus dilakukan perbuatan anak muda tersebut. Jadi silakan untuk Bapak Pendeta untuk menanggapi jawaban ini 3 menit ya Bapak Pendeta ya. Karena ini hanya untuk tanggapan, nanti langsung dilanjutkan pertanyaan dari Romo Cafe kepada Bapak Pendeta. Silakan, waktu dipersilakan. Baik, terima kasih Romo. Berarti kesimpulan saya mau tanggapi dulu respon langsung dari Romo. Berarti orang itu belum selamat. Romo. Anak muda itu belum selamat. Ya. Karena selamat. Belum selamat. Menurut Injil dia selamat, dia pergi dengan sedih hati. Ya. Padahal dia sudah melakukan perbuatan baik. Hanya satu yang dia tidak lakukan, jual harta. Perbuatan hukum Taurat. Perbuatan hukum Taurat. Oke, baik. Beda dengan perbuatan kasih. Beda dengan perbuatan kasih. Cukup. Karena tadi, pendeta silakan. Tadi pendeta belum jawab apa itu perbuatan hukum Taurat. Pendeta belum jawab. Begini, dalam konteks keyahudian, ya, dalam konteks orang Yahudi, kalau tadi Romo tanya soal hukum Taurat, ya toh, dalam kitab Roma, dalam kitab-kitab yang lain yang sempat tadi saya sebut, ada kata hukum Taurat. Nah, dalam konteks Yahudi itu ada 3 jenis hukum Taurat yang tadi Romo sebut 613 itu. Ada hukum seremonial, ada hukum yang namanya sipil atau hukum nasional, lalu kemudian ada hukum moral. Ya. Nah, hukum moral itu adalah hukum yang terus berlaku. Orang Yahudi melakukan itu terus-menerus. Ya, begitu juga dengan hukum sipil dan juga hukum sipil dan hukum seremonial. Itu di zaman Yesus mereka terus melakukan itu. Nah, waktu Paulus bicara konteks tentang hukum Taurat, baik itu di dalam kitab Roma, bahkan juga di dalam kitab Efesus, itu tentu bukan hanya menjurus kepada hukum-hukum seremonial, ya, tapi semua hukum yang ada di dalam perjanjian lama yang menjadi ciri hidup dari orang Yahudi. Jadi bagaimana Romo bisa memisahkan antara ini hukum Taurat yang mereka lakukan ini adalah bukan termasuk hukum moral, tapi hukum-hukum seremonial atau hukum-hukum
yang bersifat sipil, nasional. Hukum Taurat itu tiga-tiganya itu mereka tetap praktekkan. Dan ketika Rasul Paulus datang, dia memperingatkan soal semuanya itu, bahwa tiga-tiganya itu tidak bisa membawa orang kepada keselamatan. Mau hukum seremonial kah, mau hukum soal hukum moral kah, mau hukum nasional, itu tidak bisa membawa orang pada keselamatan. Itu yang mungkin saya mau sampaikan di sini. Lalu kemudian, kenapa itu orang muda tadi itu belum diselamatkan? Karena tidak mungkin ada satu orang pun bisa masuk surga dengan perbuatan baik. Jelas. Karena tadi Romo tanya saya, apakah pastor masih berdosa? Saya masih. Kalau saya tanya balik Romo masih berdosa tidak? Ya Romo? Saya masih berdosa dan kitab suci memberikan dosa. Lanjut lagi. Itu berarti kita semua tidak layak masuk surga. Itu berarti keselamatan bagi kekristenan tidak pasti. Karena untuk masuk neraka bukan banyak dosa. Alkitab bilang bahwa satu dosa saja orang masuk neraka. Setengah dosa pun masuk neraka. Karena Roma 3 ayat 23 bilang, silakan dibaca. Oke, Pak Pendeta, tapi saya mau Pak Pendeta bilang dengan setengah dosa saja masuk neraka. Tolong dengan ayatnya ya Pak Pendeta. Ya, Roma Setengah dosa 3:23. saja masuk neraka. Roma 3:23. Roma 3 ayat 23. Karena semua orang yang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Lanjut. Semua orang telah berbuat dosa. Tidak ada di situ bilang satu dosa, setengah dosa, pokoknya dosa. Jadi saya bilang tadi dalam logika saya, jangankan satu setengah pun masuk neraka. Ya. Lalu kemudian ini kesempatan saya Romo. Saya menanggapi apa yang Anda sampaikan. Ya. Jadi tidak ada, dosa itu tetap membawa orang kepada maut. Itu hanya bahasa logika saya saja, setengah dosa. Maksud saya tidak ada orang yang tidak berdosa. Termasuk entah dia pendeta, entah dia Romo, siapapun. Nah karena itu keselamatan itu hanya karena kasih karunia di dalam iman. Itulah yang bisa membuat orang selamat. Karena tidak ada perbuatan baik satupun dari manusia yang bisa membawa orang kepada keselamatan. Mungkin itu. Izin, sorry saya kelewatan. Kelewatan waktu, sorry. Berarti nggak apa-apa, mungkin nggak apa-apa. Om Galang berarti memang standar buat 5 menit yang buat menjawab. Jadi kita berlakukan juga seperti itu kepada Romo. Oke, lanjut. Sekarang dimulai lagi di sesi keduanya. Sekarang Romo bertanya, Bapak Pendeta menjawab. Ya, jadi pertanyaan Romo 1 menit, nanti dijawab oleh Bapak Pendeta 5 menit dan ditanggapi Romo 5 menit ya. Seperti itu ya. Jadi biar kita sesuaikan ya. Waktunya sama seperti yang tadi Bapak Pendeta miliki nih ya, 1:55. Sekarang juga sama waktunya 1:55. Dipersilakan Romo. 1 menit ya. Oke, pertanyaan saya dalam pengertian ini Pak Pendeta. Tadi Pak Pendeta bilang semua orang berdosa tidak bisa diselamatkan ya Pak Pendeta. Kalau sudah berdosa, dan Pak Pendeta bilang Pak Pendeta masih berdosa. Artinya Pak Pendeta juga tidak diselamatkan. Dan bagaimana Pak Pendeta bilang iman dan keselamatan? Sedangkan iman perbuatan baik. Oh, sebentar Bapak Pendeta, biar langsung straight to the point ya maksudnya ya, biar straight to the point langsung biar dapat ke pertanyaan ya. Iya. Ya nanti menanggapinya nanti. Oke di start dulu ya, di restart dulu aja Om Galang. Jadi biar jangan ditanggapin Bapak Pendeta, biar enak ya. Dan Romo juga jangan konfirmasi ya Romo, maksudnya kalau konfirmasi nanti jadi saya... iya takutnya jadi agak sulit. Nanti kita akan ada sesi tanya jawab, mungkin sekitar kita kasih waktu mungkin 10-15 menit langsung aja, tapi tanpa ada pembagian waktu nantinya. Sekarang biar berjalan dulu pertanyaannya, Romo bertanya ya, tidak perlu konfirmasi kepada Bapak Pendeta, jadi biar lebih enak. Oke, kita ulang waktunya Om Galang ya, biar lebih enak ya, biar lebih spesifik lagi. Oke, silakan Romo. Oke, ayo engkau baca dulu 1 Timotius 4 ayat 16. 1 Timotius 4 ayat 16. Awasilah dirimu sendiri dan ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian, engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengarkan engkau. Apakah di sini Paulus mengadakan sebuah kontradiksi doktrinal yang diajarkan ketika dia mengatakan seperti Pak Pendeta katakan karena kasih karunia iman orang diselamatkan,
Tetapi di sini dikatakan, hati-hati dengan doktrin yang kamu ajarkan. Karena doktrin itu bisa menyelamatkan engkau dan orang yang mendengarkan. Bagaimana menanggapi Paulus ini? Apakah Paulus sendiri sedang melakukan kontradiksi terhadap pengajarannya sendiri tentang iman? Sedangkan dia katakan, doktrin yang engkau ajarkan Pak Pendeta bisa menyelamatkan engkau dan orang yang mendengarkannya. Terima kasih. Ya, jadi saya ulangi lagi pertanyaan Romo kepada Bapak Pendeta mengenai tentang doktrin ya, Bapak Pendeta. Apakah Santo Paulus di sini mengadakan suatu kontradiksi terhadap doktrin yang telah dibuat dari Santo Paulus dengan doktrin yang telah tadi dipaparkan oleh Bapak Pendeta tentang sola fide? Silakan ditanggapi Pak Pendeta. Tadi berapa? 1 Timotius 4 ayat 16. 4 ayat 16. Dia katakan apa yang kau ajarkan bisa menyelamatkan engkau pendeta dan orang yang mendengarkannya. Bukan iman di sini. Apakah melakukan sebuah kontradiksi? Baik. Jadi begini, Romo, sekali lagi ya. Kita tidak bisa memberikan suatu pernyataan ya tanpa memperhatikan konteks ayat itu. Itu saya ulang-ulang dalam menafsirkan Alkitab ya. Nah, sekarang Romo angkat 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-16, lalu Romo kaitkan dengan soal keselamatan yang disampaikan oleh Rasul Paulus hanya karena iman. Itu tidak ada kolerasinya ya. Kenapa saya bilang tidak ada kolerasinya? Karena pernyataan Paulus yang di atas tadi yang saya sebutkan. Pak Pendeta, ini pertanyaan saya. Paulus tidak pernah bilang hanya karena iman. Bilang Luther saja. Jangan. Paulus tidak pernah mengatakan hanya karena iman. Bilang ajaran Luther. Ada tadi. Saya sudah tunjukkan ayat-ayatnya yang Pastor Romo tidak bantah sama sekali. Ayat-ayat yang tadi saya paparkan di awal. Efesus 2, Oke. 8-10. Ini Saya tahu. jadinya bagaimana ini? Saya ngomong atau Romo yang ngomong? Tolong ya. Mungkin kita tahan dulu Romo, nanti lebih jelasnya di sesi berikut tuh. Nanti baru lebih panjang tuh, saling baku tanya langsung tuh. Ya. Ya, dilanjutkan Pak Pendeta, silakan. Minta maaf ya. Jadi jelas tadi ayat-ayat yang saya paparkan di atas itu banyak sekali yang menyatakan hanya iman. Itu bukan pernyataan Martin Luther semata. Itu pernyataan Alkitab dan itu pernyataan Paulus. Dan ayat-ayat yang tadi saya paparkan sama sekali tidak ditanggapi oleh Romo. Romo hanya persoalkan soal hukum Taurat dan tadi saya sudah menjawab soal hukum Taurat dalam konteks pandangan orang Yahudi. Ya, jadi sekali lagi ayat-ayat yang saya sampaikan tadi sangat kuat dan tidak ada argumentasi yang bisa dipakai untuk menggugurkan pernyataan ayat-ayat itu. Apalagi Romo bilang kalau Alkitab tidak bicara tentang hanya iman, itu jelas tadi ayat-ayat yang saya sampaikan itu eksplisit sekali tentang keselamatan hanya karena iman. Ya. Jadi bantu moderator. Sorry, seperti ini ya. Tadi gini, maaf dulu Bapak Pendeta. Dari tadi Romo tidak ada berbicara Taurat ya. Tadi berbicara Taurat tuh Bapak Pendeta, saya catat di sini tentang hukum Taurat 613 mispot. Bapak ya maksudnya ya. Sudah ngomong duluan sebelum Anda. Tahan dulu waktunya, tahan. Jadi gini, biar saya jelaskan dulu. Jadi Pak Pendeta tidak perlu memframing Romo begini, nggak usah. Paparkan aja pertanyaannya. Apakah tadi ya pertanyaan Romo itu dijawab saja tanpa perlu memframing apa yang tadi sudah dipaparkan oleh Romo, ya seperti itu ya. Jadi di sini tolong dijawab, ya. Apakah Rasul Paulus itu memberikan suatu doktrin yang baru dengan hanya iman? Ya, tadi bisa mungkin diulang lagi nanti ayatnya, jangan. Tadi saya sudah paparkan, boleh diulang aja ayatnya 3 dan tapi tidak perlu nanti dibacakan, nggak apa-apa. Jadi biar bisa saya catat. Karena saya juga baru masuk tadi kan. Nah, jadi misalnya Bapak Pendeta tadi bilang hanya iman, tunjukkan hanya iman tuh di ayat berapa. Jadi saya bisa lingkari gitu. Jadi biar lebih enak ya. Seperti itu ya, Pak Pendeta ya. Oke, waktu saya persilakan dilanjutkan. Terima kasih. Baik. Terima kasih ya. Saya fokus saja lah
kepada pertanyaan dari Romo ya tentang 1 Timotius pasal yang ke berapa tadi? 4:16. 4 ayat 16 ya. Disejajarkan dengan, sabar ini, saya sudah lari kemana nih? Sabar ya. Saya jadinya sudah kabur ini semua karena kita baku bantah di sini. Ya, jadi sekali lagi intinya begini. Minta maaf pendeta, minta maaf. Oke, minta maaf. Oke. Sama-sama, Brother Romo. Jadi begini, intinya di sini ada ayat yang tadi Pastor sampaikan 1 Timotius 4 ayat 16. Saya bilang bahwa ayat itu berdasarkan konteks. Rasul Paulus memang sedang berbicara soal ajaran. Kenapa Rasul Paulus bicara soal ajaran harus ditekankan? Karena waktu itu Timotius ada di tengah-tengah jemaat Efesus yang mana mereka sedang diperhadapkan dengan ajaran-ajaran. Ini konteksnya. Jadi saya sekali lagi bicara konteks. Nah, karena itulah Paulus menekankan kepada Timotius. Surat ini kan surat penggembalaan, ya, supaya mereka betul-betul Timotius ini bisa betul-betul memperhatikan ajarannya, karena ada begitu banyak ajaran-ajaran yang masuk di sana. Jadi ini dalam konteksnya, maka kita sudah bicara orang yang sudah beriman. Kalau bicara soal orang yang sudah beriman, ya memang harus hidup di dalam ajaran, harus mengawasi ajaran, harus melakukan yang namanya perbuatan. Itu adalah ciri orang beriman. Nah, tetapi saya ulang lagi, yang ayat tadi saya sebutkan di awal, itu semua adalah ayat-ayat yang berbicara tentang bagaimana keselamatan itu dimulai dengan iman, ya, bukan dieksekusi. Kalau dieksekusi itu adalah sudah punya dulu, sudah miliki dulu keselamatan, baru ada perbuatan baik. Jadi bagaimana orang tidak punya keselamatan lalu dia bisa berbuat baik? Nah, itu jadi iman yang saya tekankan di sini sekali lagi. Kalau dibandingkan dengan 1 Timotius 4 ayat 16, itu bicara orang yang sudah punya iman. Orang yang sudah punya iman lah yang sungguh-sungguh memegang ajaran, bukan orang yang belum beriman. Nah, ini konteksnya begitu. Ya, jadi Yakobus juga begitu, pasal 2 segala macam. Itu konteks Yakobus, itu orang yang sudah beriman. Orang yang sudah beriman pasti menunjukkan imannya. Tidak ada orang beriman tidak menunjukkan imannya. Waktu habis. Tidak ada di dalam Waktu Alkitab. habis, Pak Pen, sorry, waktu habis. Oh, iya. Oke. Terima kasih Pak Pendeta atas tadi jawabannya. Jadi saya garis bawahi biar bisa ditanggapi oleh Romo ya. Jadi ntar mohon dikoreksi Pak Pendeta kalau saya ada salah penulis ituannya ya. Di sini Bapak Pendeta mengulang lagi tadi yang di awal hanya iman, tapi dirubah oleh Bapak Pendeta bagaimana tadi di Timotius 1:46 bagaimana tadi Rasul Paulus memberikan pengajaran di surat penggembalaan kepada Timotius ya tentang menghadapi pengajaran sesat di 1 Timotius 4:16, dan di dalamnya pun setelah pemaparan tadi di akhir Bapak Pendeta mengatakan yang berujung kepada perbuatan yang dimulai dari iman ya. Permulaan dari iman dan berakhir kepada perbuatan. Seperti itu ya? Yes. Benar ya? Oke. Silakan ditanggapi Romo. Tidak menjawab pertanyaan saya. Karena Paulus katakan itu bukan kepada jemaat ya, kepada uskup Timotius. Hati-hatilah, waspadalah dengan dirimu sendiri dan apa yang engkau ajarkan. Sebab dengan demikian engkau bisa menyelamatkan dirimu sendiri dan orang yang mendengarkan. Artinya doktrin atau ajaran itu bisa menyelamatkan. Penting sekali. Bukan hanya iman. Di sini bukan hanya perbuatan dalam pengertian itu. Jadi di dalam konteks keseluruhan Pak Pendeta tidak menjawab. Pak Pendeta bilang itu ajaran untuk Efesus. Tidak, ini surat untuk uskup Timotius. Waspadalah terhadap ajaranmu, sebab dengan demikian berwaspada terhadap dirimu dan apa yang engkau ajarkan. Sebab dengan berbuat demikian engkau bisa menyelamatkan dirimu sendiri dan orang yang mendengarkannya. Sandingkan 1 Timotius 2 ayat 15. 1 Timotius 2 ayat 15. Namun perempuan akan diselamatkan dengan melahirkan anak
asal ia bertekun dalam iman, kasih, dan pengudusan dengan kesederhanaan. Pendeta ada 3 hal. Bertekun dalam iman, dalam kasih, dan dalam Pengudusan. pengudusan. Jadi saya pikir ini penting ya Pak Pendeta. Katolik tidak mengajarkan hanya karena iman. Pak Katolik mengajarkan dalam konteks keseluruhan. Universalitas di dalam keselamatan. Di sini Paulus sendiri yang bilang tadi digunakan kasih karunia tetapi hubungannya ke hukum Taurat, dikatakan bahwa seorang perempuan, ayo bantu dulu. Seorang perempuan akan diselamatkan dengan melahirkan anak, asal ia bertekun dalam iman, kasih, dan pengudusan dengan kesederhanaan. Jadi kalau saya seandainya dengan cara demikian, apa yang saya harus buat? Apa yang saya harus buat di dalam hidup saya dalam pengertian ini? Apakah hanya beriman? Apakah iman dan perbuatan? Berjuang supaya jadi kudus? Berjuang supaya tidak terkontaminasi oleh dunia sebagai agama yang murni, dan perbuatan baik kepada mereka yang membutuhkan dalam tadi sudah dikatakan dalam Yakobus 1:27. Dengan demikian Pak Pendeta, minta maaf Pak Pendeta tidak menjawab pertanyaan saya. Paulus bilang doktrin bisa menyelamatkan. Saya kembali kepada host. Waktu masih ada Romo, masih 2 menit, 1 menit lebih ini. Oke, kalau waktu masih ada silakan. 2 Timotius 4 ayat 14. 2 Timotius 4 ayat, sorry Pater, Ayat 14. 2 Timotius 4 ayat 4. Kenapa saya pakai Paulus punya? Karena Pak Pendeta dari awal waktu pembeberan semua pakai Paulus. Dan sekarang saya mau berbagi bagaimana Paulus sendiri menjawab Pak Pendeta. Silakan. Oke. 2 Timotius 4 ayat 14. Alexander, tukang tembaga itu, telah banyak berbuat jahat terhadap aku. Tuhan akan membalasnya menurut perbuatannya. Paulus yang sama. 2 Korintus 5 ayat 10. 2 Korintus 5 ayat 10. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Roma 2 ayat 6. Roma 2 ayat 6. Roma 2 ayat 6. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Oke, 5 menit. Terima kasih. Ya, terima kasih Romo. Ya, jadi di sini sudah ditanggapi ya Bapak Pendeta ya oleh Romo, bagaimana tadi Santo Paulus itu menjelaskan tentang, ya biar ada buat poinnya ya Bapak Pendeta ya, saya jelaskan lagi. Poinnya itu jawaban Romo itu ajaran seorang guru kepada murid, bukan kepada jemaat atau umat ya. Tetapi di sini fungsinya agar Timotius itu mengawasi ajarannya kepada umatnya. Ya, jadi di sini benar-benar diturunkan langsung, dan terus tentang iman, kasih, dan pengudusan. Terus di 2 Timotius 4:16, di 2 Korintus 5:15, di Roma 2:6, di sini dituliskan poinnya saya catat tentang pembalasan atas perbuatan. Ya, jadi pembalasannya itu hukuman ataupun upah atas perbuatan, bukan iman ya. Jadi biar Bapak Pendeta tahu ya. Jadi maksudnya poinnya saya catatin. Seperti itu. Jadi untuk selanjutnya bagaimana Bapak Pendeta atau Romo? Di sini saya sudah ada kesempatan tadi satu pertanyaan. Apakah mau dilanjutkan dengan tanya jawab langsung, atau kok masih ada Pak Pendeta untuk pertanyaan selanjutnya?
Atau bagaimana? Atau mau langsung tanya jawab? Terserah. Boleh ya, oke. Oke, jadi saya berikan waktu... Atau bagaimana, terserah. Jadi enggak, oke, tadi apakah masih mau pakai di pola dengan 155 tadi, ataukah mau langsung 20 menit tanya jawab langsung? Diskusi secara langsung, tanpa dipotong oleh moderator. Langsung aja Om Diu. Langsung ya, oke. Saya berikan waktu selama 20 menit untuk tanya jawab. Silakan saya mulai tadi karena Romo sudah menanggapi terakhir. Jadi Bapak Pendeta untuk memulainya, silakan. 20 menit, di set waktu dulu. Sebentar Bapak Pendeta udah di set waktu ya. Di restart dulu, sorry Om Galang, di restart. Oke. Dimulai dari sekarang, silakan. Ya baik, terima kasih. Saya hanya ingin bertanya begini. Tolong Romo berikan penjelasan tentang ayat-ayat eksplisit yang tadi saya sudah sampaikan. Roma 3 ayat 28, ya. Lalu kemudian Efesus pasal 2 ayat 8 dan ayat 9, ya. Galatia pasal 2 ayat 16, ya. Lalu kemudian Roma pasal 5 ayat 1, ya. Ini ayat-ayat yang bicara tentang itu. Saya minta Romo berikan sanggahan, ya, terhadap ayat-ayat itu, ayat-ayat yang tadi disampaikan, ya. Lalu kemudian yang kedua, yang mungkin saya ambil waktu untuk saya bicara sedikit, apa yang tadi disampaikan. Langsung jawab atau Pak Pendeta harus jelaskan sesuatu ini? Ini karena ini momen tanya jawab. Iya, momen tanya jawab Pak Pendeta. Berarti kalau Bapak Pendeta tadi saya catat ada 4 pertanyaan, silakan ditanggapi ya. Silakan dari Romo 3, saya ulangi Romo 328 Romo, silakan. Oke, ayo minta maaf. 328 dibaca sampai 31. Roma 3 ayat 28. Sorry Pak Pendeta, boleh dimatikan dulu mic-nya soalnya agak itu ada bunyi kresek-kreseknya dia. Oke, thank you. Roma 3 ayat 28 sampai 31. Sebab kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman, bukan karena perbuatan-perbuatan menurut hukum Taurat. Atau apakah Allah hanya Allah orang Yahudi saja? Bukankah Ia juga Allah bangsa-bangsa lain? Ya, benar. Ia juga Allah bangsa-bangsa lain. Jika Allah memang satu, Dia akan membenarkan baik orang-orang bersunat melalui iman maupun orang-orang tak bersunat melalui iman. Jika demikian, apakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sekali-kali tidak, sebaliknya kami meneguhkannya. Oke, penjelasan. Di sini tidak pernah ada kata hanya, dan Pak Pendeta tahu bahwa Martin Luther menambahkan kata alien di sini, hanya. Apakah ini benar Pak Pendeta? Apakah Pak Pendeta tahu bahwa Martin Luther menambahkan kata hanya di ayat Roma 3:28? Silakan langsung ditanggapi aja Pak Pendeta. Pak Pendeta? Halo Pak Pendeta, silakan ditanggapi aja, langsung dibuka mic-nya ya. Langsung tanya jawab aja nggak ya Pak? Sorry, pikir mic-nya menyala tadi. Ya. Pertanyaan informatif sebelum saya lanjutkan pertanyaan. Apakah Pak Pendeta Eben tahu Martin Luther menambahkan kata alien, kata hanya di dalam ayat ini? Ya. Kalau seandainya dia menambahkan di sini, apa hukuman untuk dia yang menambahkan ayat kitab suci? Menurut kitab suci ada hukumannya, Pak? Persoalannya bukan menambahkan sebenarnya, tapi menafsirkan. Bukan, dia katakan di dalam terjemahan kata alien di situ, Pak. Oke, tapi tidak Pak, tidak usah ngomong tentang terjemahan ya. Tergantunglah Pak Pendeta mau pikir seperti apa. Yang pertama sudah error yang besar, mau menafsirkan atau menambahkan sebuah ayat kata tambah kata hanya di sini, itu sebuah error. Sebuah error dalam pengertian error doktrinal atau error apa saja. Oke, di sini Paulus membandingkan antara
kasih karunia antara iman dan hukum Taurat. Contohnya Pak, pendeta sudah jelaskan 16-17 hukum dibagi dalam 3 hukum seremoni dan semuanya itu. Contoh kecilnya Pak, kalau seandainya Pak Pendeta punya anak, ada berapa Pak Pendeta? Ada 3 Pak Pendeta. Kalau anak pertama kepala batu atau kopen, kita punya bahasa kepala batu sekalian, kalau bahasa NTT, Pak Pendeta harus membawanya kepada para penetua dan penetua harus membunuhnya dengan batu, rajam dengan batu sampai mati. Kalau itu hukum Ya, itu Taurat. saya belum jelaskan tadi. Ya, Keyahudian, hukum Taurat, itu dalam konteks keyahudian. Saya tidak bicara dalam konteks sekarang. Ya, karena itu saya bandingkan, makanya Paulus bandingkan antara kekristenan dan orang Yahudi. Hukum Taurat tidak terangkum dalam hukum kasih. Standarnya ada di hukum kasih. Ketika Pak Konteksnya, kalau Paulus sedang bicara kepada jemaat yang ada di Galatia, lalu kemudian juga di Efesus yang mana ada orang Yahudi. Jadi kalau di Efesus kan ada orang Yahudi. Jadi bagaimana lalu Romo tarik kesimpulan bahwa hanya kepada orang non-Yahudi? Oke, benar. Hanya itu untuk, berarti surat Roma hanya untuk orang Yahudi? Tergantung konteksnya apa. Kalau kita Oke, bicara lalu, konteks, engkau bantu jadi juga. menafsirkan ayat itu tidak bisa Ini kita tugas saya langsung menjawab untuk dibantah. Ini tugas saya menarik menjawab, kan? relevansinya atau memberi arti tanpa melihat konteks. Begitu. Oke, saya mau jelaskan konteks Roma untuk Pak Pendeta. 1 menit saya jelaskan konteks Roma. Ketika Roma ditulis, di situ ada kaisar yang menamakan dirinya sebagai Kyrios, ya Tuhan. Itu terlalu luas, Pastor. Romo langsung saja pada konteks ayat. Konteks ayat tadi yang kita bahas. Oke, jadi itu untuk hukum Taurat. Untuk Ya. yang masih menjalankan hukum Taurat, dalam pengertian itu, iman. Karena itu, Pak Pendeta, iman itu harus dipulangkan kembali kepada kata fides, kepada kata emuna, kepada kata pistis. Berarti bagi Pak Pendeta, iman itu sekedar percaya. Iya, iman itu percaya. Itu yang sekali lagi, iman itu percaya, itu kasih karunia. Kasih Oke. karunia. Filipi pasal Jadi 1 di sini- ayat 29 jelas. Iman itu diberikan, kasih karunia. Ya. Bukan, sabar dulu. Saya akan masih jelaskan. Jadi Roma di sini harus dimengerti dalam konteks ini. Ditulis bukan karena menjalankan hukum Taurat, melainkan karena iman dalam pengertian ini. Jadi kasih karunia dalam pengertian apa? Hukum Taurat sudah dirangkum di dalam hukum kasih. Di sini Paulus tidak menentang perbuatan kasih. Di sini Paulus menentang perbuatan hukum Taurat. Oke. Yang kedua, Efesus 2 8-9. Efesus 2, 8-9. Sebab karena anugerah, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, supaya tidak ada orang yang memegahkan diri. Ayat 10 itu. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau Oke. Sejak semula diciptakan dalam Kristus untuk melakukan perbuatan baik. Kembali Kejadian 1:26. Apa tugas kita di sana? Karena diciptakan dalam Kristus sejak semula untuk melakukan perbuatan baik. Perbuatan baik apa yang kita harus lakukan sejak penciptaan kita? Saat Kejadian Perbuatan 1:26. baik yang disediakan Allah. Jangan dipenggal kalimatnya,